Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 22488111012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematik dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Nah, maksud dari pendekatan deduktif di sini itu merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum sehingga keadaan khusus. Adapun ciri-ciri model pembelajaran langsung, yang pertama, adanya pengaruh model pada peserta didik yang termasuk dalam penilaian belajar serta memiliki tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terdapat tujuan pembelajaran serta pengaruh model pada siswa dan penilaian belajar. Yang ketiga, sintaksnya berdasarkan poin-poin atau pola keseluruhan serta alur kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sistem pengolahan dan lingkungan belajarnya disesuaikan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Adapun sintak model pembelajaran langsung, yang pertama yaitu menyampaikan capaian pembelajaran mata pelajaran dan mempersiapkan peserta didik. Aktivitasnya itu guru menyampaikan capaian pembelajaran mata pelajaran dan mempersiapkan peserta didik untuk belajar dengan mengaitkan pelajaran yang sekarang dengan yang terdahulu. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Adapun aktivitas guru itu mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Nah, yang ketiga yaitu membimbing pelatihan. Aktivitas guru di sini itu guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal kepada siswa. Kemudian yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru itu di sini mengecek apakah peserta didik itu telah berhasil melakukan tugas dengan baik dan memberikan umpan balik. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Guru itu menyiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus kepada situasi lebih kompleks dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi mengajar yang digunakan untuk membantu peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya dalam mempelajari materi. Kemudian dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari suatu materi. Nah, dalam pembelajaran kooperatif akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas. Nah, dengan adanya itu, siswa itu akan bekerja sama dan berdiskusi bersama teman-temannya. Kemudian mereka itu mengerjakan tugas bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa itu didorong untuk berpikir sendiri dan mengerjakan tugas mereka sendiri, serta siswa itu menulis karyanya sendiri dan siswa itu membaca buku-buku. Kemudian dalam pembelajaran kooperatif, siswa itu menggunakan apa yang mereka pelajari dalam praktek. Kemudian selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan capaian pembelajaran mata pelajaran dan memotivasi peserta didik. Nah, aktivitas guru di sini tuh menyampaikan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut serta memotivasi peserta didik. Kemudian yang kedua,
penyajian informasi. Di sini itu guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, aktivitas guru di sini itu guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan yang efisien. Kemudian yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Aktivitas guru di sini itu guru membimbing kelompok-kelompok agar belajar pada saat mereka mengerjakan tugas dan dalam hal menggunakan keterampilan. Dan yang kelima itu evaluasi. Nah, aktivitas guru di sini itu guru itu mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh masing-masing kelompok dalam menyajikan hasil karyanya. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Aktivitas guru di sini itu guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan pelatihan lanjutan dan pelatihan khusus kepada situasi yang lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Adapun hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif menurut Johnson dan Maruyama 1983. Yang pertama, hasil belajar lebih tinggi dan meningkatkan daya serap siswa. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan tingkat strategi penalaran yang lebih tinggi dan meningkatkan kompetensi penalaran kritis. Dan yang ketiga yaitu kemampuan lebih besar dan membaca situasi dari perspektif orang lain. Dan yang terakhir yaitu belajar lebih tinggi dan memotivasi intrinsik lebih besar. Kemudian selanjutnya itu hasil-hasil yang dikembangkan oleh pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hubungan dengan teman sejawat itu lebih positif. Kemudian yang kedua, menerima dan mendukung tanpa memandang suku, jenis kelamin, kemampuan, perbedaan kelas sosial atau kondisi cacat badan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik itu mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka itu mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik itu untuk belajar. Adapun ciri-ciri khusus pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah. PMB mengorganisasikan pelajaran sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Kemudian yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun PMB berpusat pada pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar ternyata dalam pemecahannya. Kemudian siswa itu meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, penyelidikan autentik. Para siswa menggeluti penyelidikan autentik dan berusaha memperoleh pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, menghasilkan produk atau karya. Nah, di sini tuh siswa menghasilkan karya, di mana karya atau produk tersebut akan mewakili solusi-solusi mereka. Kemudian yang kelima yaitu memamerkannya. Di sini itu siswa memamerkan karya nyata mereka dan pameran tersebut akan dibahas kemudian dirancang oleh siswa untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan apa yang mereka pelajari. Adapun hasil belajar yang hendak dicapai melalui pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama, keterampilan berpikir dan pemecahan masalah.
Yang kedua, memodelkan peran orang dewasa. Dan yang ketiga, menjadi pelajar yang otonom dan mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Aktivitas guru di sini itu menjelaskan capaian pembelajaran, mata pelajaran, dan memotivasi peserta didik. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, tugas guru itu membantu mendefinisikan peserta didik dalam tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, di sini tuh guru mendorong siswa dengan mengumpulkan informasi sesuai dengan pengamatan. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru itu membantu merencanakan penyiapan karya yang sesuai model dengan membantu mereka membagi tugas. Dan yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Adapun aktivitas guru di sini itu membantu melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran secara lisan oleh guru kepada murid di depan kelas. Kemudian yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. Dan yang ketiga yaitu metode diskusi. Pada metode diskusi, guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat, metode kerja kelompok. Dengan metode kerja kelompok ini, siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Pada metode ini, guru dan siswa itu melakukan sebuah percobaan atau sebuah eksperimen. Sekian penjelasan materi ketiga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.